Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0225228552. Silakan follow Instagram kami @umimaktumvoice. Menjadi kebahagiaan. Assalamualaikum sahabat UMV, kembali lagi dengan konten inspiratif dan menarik dari Al-Quran Braille Official. Dengan subscribe, like, komen, dan share konten inspiratif dari Al-Quran Braille Official, sahabat telah ikut berkontribusi dalam program pemberantasan buta huruf Al-Quran Braille. Mari kita simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat UMV. Kembali lagi kita di podcast Membuka Mata Hati. Hari ini kita akan membahas tema spesial tentang jodoh. Nah, di podcast sebelumnya kita sempat membahas tentang jodoh ini bersama Teh Wiwin dan Ningsih. Hari ini kita akan membahas tentang jodoh ditemani oleh Pak Sakidi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teh Ai. Ya, assalamualaikum juga sahabat UMV. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat selalu bersama keluarganya masing-masing ya. Ya silakan. Iya, Bapak nggak bosan ya Pak ya ketemu aku kan? Enggak. Ya, dan mudah-mudahan sahabat UMV juga nggak bosan ketemu kita ya. Betul. Ya, kita akan selalu menemani sahabat UMV di waktu-waktu luang ya Pak ya, insya Allah ya. Dan Alhamdulillah hari ini kita punya tema nih Pak. Iya, apa itu? Temanya itu sama seperti halnya podcast pada minggu-minggu lalu, itu membahas tentang jodoh. Nah, artinya yang inspiratif ya? Iya, inspiratif sekali Pak. Jadi tema hari ini adalah jodoh itu pilihan mata atau pilihan rasa sih? Wah. Memang dalam sekali ini. Iya, betul Pak. Dalam sekali. Dalam sekali. Karena memang kan jodoh itu kalau seperti yang kita tahu tuh dari mata turun ke hati ya Pak ya. Peribahasanya. Nah, iya, peribahasanya itu dari mata turun ke hati. Nah, menurut Bapak sendiri jodoh itu apa sih Pak? Iya, kalau nanti mungkin THI bisa cari referensi jodoh seperti apa ya? Cuman ini menurut saya aja dulu ya. Iya. Saya nanti boleh sahabat WP juga cari referensi apa namanya pengertian jodoh itu seperti apa gitu kan, seperti itu. Cuman bolehlah saya sekedar apa namanya apa ya, mungkin hasil pemikiran aja gitu iya, kan, betul. bukan apa-apa. Jadi jodoh itu memang adalah sesuatu yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, kemudian di mana kemudian dua insan yang berpasangan gitu kan, jodoh, berjodoh gitu kan, kemudian mereka bisa hidup bersama. Namun kemudian apakah dalam perjalanannya itu, nah ini dia hal lain lagi nih THI sebetulnya ya. Apakah kemudian dalam perjalanannya itu si pasangan ini tetap romantis dari awal sampai akhir gitu kan? Ataukah kemudian ada hal-hal yang lain? Kan ada pepatah katanya awet rajat. Iya, lawan bahasa Sunda kan ada pepatah yang awet rajat. Apakah itu juga bukan jodoh? Jodoh sama. Ya. Kalau belum berpisah
Aduh maaf. Berarti tetap jodoh ya? Iya. Berarti tetap jodoh. Saya sampai garuk-garuk sampai tinggal di jodoh ini ya. Relax Pak. Iya. Bahas jodoh emang rada berat sih. Berat pisan. Berat banget. Iya, ya. Jadi apa namanya kalau menurut apa yang saya pikirkan sendiri itu yaitu tadi jodoh itu pertama udah pasti katanya kan jodoh rezeki apa namanya maut iya. itu di tangan Allah Subhanahu Iya, wa betul. Ta'ala, prerogatif Allah gitu kan. Khususnya tentang jodoh yaitu tadi adalah pasangan misalkan ya, kemudian dia menjalani satu kehidupan bersama, tapi itu tadi terlepas dari apakah pasangan itu harmonis atau tidaknya itu lain lagi. Kalau menurut saya, karena ya itulah jodoh. Kalaupun hidupnya istilahnya selalu diguncang dengan masalah atau bagaimana, ketika masih bersama ya itulah jodoh gitu. Apalagi kalau memang dari usia muda sampai kemudian sampai akhirnya sampai tutup usia tetap romantis. Itu jodoh yang sakinah mawaddah warahmah, mungkin itu ya diantaranya gitu kan. Itu Ya berarti jodoh itu memang masih rahasia Allah ya Pak masih ya. rahasia Allah yang memang sama halnya seperti rezeki dan maut ya. Seperti betul itu. Betul. Dan memang kalau misalnya jodoh ini rahasia Allah, berarti tidak ada satupun manusia yang dapat mengetahuinya ya Pak ya. Tidak. Ada istilah itu jodoh itu jorok gitu loh. Ketemunya di mana aja kayak gitu ya. Dimana, Kadang nyari-nyari gitu jauh gitu ya. Ketemunya di mana gitu. Kadang kita cari-cari keluar kota gitu ya. Bisa sambil kerja atau apa, ternyata jodohnya itu di belakang rumah. Iya betul, di belakang rumah, samping rumah gitu ya Pak, tetangga gitu kan. Benar. Iya, kan kita nggak ada yang tahu ya Pak jodoh itu seperti apa. Nah Pak, dalam kondisi pencarian jodoh nih, ya kan, pencarian jodoh itu kan memang kita tidak ada yang tahu ya Pak jodoh kita siapa, gitu. Kalau kondisi fisik itu mempengaruhi nggak sih Pak kalau misalnya dalam pencarian jodoh itu? Apa namanya kalau menurut saya khususnya masalah tunanetra dan non tunanetra ya. Apa namanya ada gini, tadi kembali lagi dulu ke judul ya. Tadi apa judulnya tadi? Jodoh itu pilihan mata atau pilihan rasa. Nah ini dia sebetulnya agak apa ya, dalam banget. Iya. Pilihan rasa atau pilihan mata sih sebetulnya. Sebetulnya kalau buat orang yang melihat dari mata kemudian menjadi rasa. Iya. Ya kan? Iya betul. Kemudian kalau yang bagaimana dengan yang tidak melihat? Kalau yang tidak melihat dari rasa tetap menjadi rasa gitu. Dari rasa juga tetap menjadi rasa. Dari rasa apa TA ya? Apa namanya? Saya ketemu dengan siapa? Kemudian rasanya kok saya ada apa ya? Kalau bahasa anak muda sekarang mah klik gitu. Iya, klik gitu ya. Jadi gitu. udah nyangkut gitu ya perasaannya itu. Seperti itu juga mungkin awalnya. Namun kemudian apakah itu istilahnya berbalas atau tidak rasa itu gitu kan? Iya. Yang kemudian beranjak lagi ke urusan jodoh itu tadi. THI gitu ya. Misalkan ya apa namanya, kalau orang awas dari pandangan turun ke hati kan ibaratnya. Betul. Sama juga tunanetra juga dari indera yang tersisa turun ke hati. Intinya kalau pepatah itu sebetulnya benar, dari mata turun hati betul, tapi apa namanya, kalau buat tunanetra itu sendiri juga ya langsung, kalau tunanetra kemarin langsung pada intinya apa namanya, dari rasa turun ke hati. Rasanya apa sih? Rasanya bukan apa ya, rasa dalam hal ini mungkin lebih ke hati ya, ya. Cuman saya bingung mengistilahkannya, mungkin ya itu aja lah, dari rasa turun ke hati gitu ya.
Mungkin itu aja mungkin ya. Semoga penasaran ya Teh ya. Penasaran banget Pak, ya justru penasaran banget. Karena memang kan belakangan ini kalau orang-orang mau cari jodoh nih, bukan jodoh, kita tahu bahwa kita suka sama orang nih, ada rasa lebih nih sama si A gitu kan, ada rasa lebih sama si A, ngeklik rasanya gitu betul, kan. Betul. Iya, ngeklik berarti kita yakin bahwa dia itu jodoh kita, berarti kita harus ada usaha ya Pak ya. Iya betul. Ya, karena doa tanpa usaha itu kan kosong Pak. Iya, kalau usaha tanpa doa sombong. Berarti dua-duanya itu memang harus saling bersangkut paut ya Pak ya. Jadi kita kalau misalnya mau yakin seseorang itu jodoh kita, kita harus berusaha. Berusaha. Jadi nggak harus, memang jodoh itu di tangan Allah ya Pak ya, di tangan Allah, tapi usaha juga perlu ya sahabat ya. Bagi sahabat yang ingin mencari jodoh seperti itu. Jadi di balik doa juga ada usaha yang dilakukan. Kan lagian juga THI juga pasti punya ideal. Iya, betul. Punya kriteria. Saya jodoh yang aku inginkan seperti apa sih gitu kan. Sebetulnya kan begitu. Setiap orang pasti begitu ya. Pasti begitu. Nah, tapi ada sesuatu hal lagi THI yang menjadi pertanyaan atau malah sudah menjadi paradigma di masyarakat gitu ya, tentang siapa sih jodoh tunanetra gitu kan. Iya betul. Ini nah itu kadang jadi pertanyaan di masyarakat itu Pak. Siapa sih jodoh tunanetra, baik tunanetra yang ahwat ataupun yang ikhwan gitu kan. Apakah kemudian tunanetra yang ikhwan haruskah kemudian jodohnya juga tunanetra lagi, pasangannya awat tunanetra gitu kan? Iya. Nah, ini memang di paradigma di masyarakat memang seolah seperti itu, otomatis ya. Artinya seolah begitu. Memang bukan patokan pandangan yang utuh sebetulnya, tapi secara otomatis sepertinya begitu gitu kan. Kalau ada ikhwan tunanetra itu boleh diprediksikan pasangannya pun juga tunanetra gitu ya. Nah, namun apakah harus demikian? Enggak, karena sebetulnya di yang terjadi di insan tunanetra itu sendiri, baik yang ahwat ataupun yang ikhwan, banyak juga yang mendapat jodohnya itu adalah yang melihat gitu kan, seperti itu. Seperti ada ustadz kita itu Pak Ustadz Trio, beliau istrinya juga alhamdulillah melihat gitu kan. Terus ada lagi teman-teman kita yang lain juga begitu. Namun kemudian bagaimana dengan yang jodohnya tunanetra lagi gitu kan, pasangannya tunanetra lagi? Sebetulnya bukan pada kembali bukan pada jadi paradigma yang tadi, bukan, tapi ya itu mah soalnya itu tadi aja gitu, rasa hati gitu kan, seperti itu ya. Betul. Ya mungkin dia kliknya sama yang itu, katanya kalau anak mudanya kliknya sama yang itu, atau si itu kliknya sama yang ini gitu kan, seperti itu kan. Jadilah kemudian berpasangan, menjalin satu hubungan, kemudian bahkan ke jenjang rumah tangganya, itulah jodoh gitu kan, seperti itu ya Teh ya. Terus jadi kembali lagi pada soal jodoh tunanetra itu sebetulnya siapa sih? Ya siapa saja gitu kan, seperti itu ya. Siapa saja, apakah yang tunanetra lagi atau juga yang yang bisa lihat itu ya, melihat, yang dapat melihat, tergantung yaitu tadi, mungkin pada saat pencarian ya tergantung kliknya gitu kan. Si itu kliknya sama yang awas, alhamdulillah. Kemudian si yang lain lagi, tunanetra yang lain lagi kliknya sama yang tunanetra, sesama tunanetra, alhamdulillah gitu. Karena
Kalau menurut saya sih dalam perjalanan rumah tangga bukan soal awas atau tidak awasnya, tapi yang paling penting adalah dari masing-masing itu bisa menjalani kehidupan berumah tangga itu. Kayak saya sendiri, saya sendiri juga istri saya sama senasib dengan saya tunanetra. Kemudian apakah saya tidak menginginkan yang awas gitu kan, istilahnya kan begitu kan, saya so, apakah saya tidak menginginkan yang awas? Ya mungkin gitu kan, seperti itu mungkin gitu kan. Bahkan kalau secara mainannya misalkan logika ya sangat lah ya gitu kan, sangat ingin gitu kan. Bahkan mungkin bukan mungkin, saudara, orang terdekat, ya kamu baiknya dapat jodohnya yang jangan yang tunanetra. Istilahnya bahasa gampangnya kamu bawa sendiri aja susah gitu kan, begitu kan ya, ya. Bawa sendiri aja susah, kemudian kamu dapat jodohnya juga sama-sama tunanetra. Kebayang kan? Meren gitu betul. Kan secara sederhananya kan begitu, teh. Akan lebih repot gitu kan, seperti itu. Tapi kemudian saya sendiri juga dalam memilih pasangan hidup pada waktu itu, ya sepertinya ini yang bahasanya yang cocok mungkin ya buat saya, karena prinsip-prinsipnya udah ketemu. Ya, ngurus kayaknya beliau tuh waktu itu ya, tuh belum jadi istri. Beliau bisa mengurus diri, beliau bisa mengurus sepertinya juga bisa mengurus suami, mungkin lah rumah tangga bisa rumah tangga sepertinya gitu. Yakinlah gitu kan. Saya waktu itu ngelihatnya dari kemandiriannya. Kemandiriannya dia sudah dari penampilannya aja kata orang begini begitu kan saya yakin tuh gitu ya. Wah, aku nih kalau bahasa gampangnya gitu ya, aku nih kalau dapat jodohnya itu juga sepertinya nggak masalah gitu. Atau mungkin juga ada plusnya, dan alhamdulillah ada plusnya kalau sudah dijalani banyak gitu kan. Seperti itu kalau buat saya gitu kan. Nah kemudian akhirnya saya alhamdulillah sampai ke jenjang rumah tangga. Yang tadinya sekedar teman mahasiswa, waktu itu teman sekampus gitu ya. Bahkan dari masa sekolah saya kenal sama ibunya anak saya itu. Oh, sama ibu dari zaman sekolah ya Pak ya? Dari zaman sekolah. Zaman putih abu-abu berarti. Zaman putih abu-abu, iya. Betul. Zaman putih abu-abu, terus lanjut ke kuliah ya Pak ya? Itu kemudian ternyata subhanallah, memang saya sendiri juga ada kekhawatiran, keraguan itu ada. Iya. Tapi subhanallah, istri saya itu termasuk, dan insya Allah banyak juga tunanetra yang lain ya, termasuk tunanetra akhwat tunanetra yang memang bisa merawat diri, mengurus suami, mengurus anak, mengurus rumah ya, gitu kan. Bahkan gak jarang juga, kok bersih rumahnya bla 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 gitu kan. Alhamdulillah saya ikut senang. Ketika memang kemudian tidak jarang juga kemudian ada teman kita yang bisa melihat namun urusan rumahnya masih kurang rapi, misalkan gitu. Jadi ini bukan masalah tunanetra dan bukan tunanetra, tapi itu mah masalah lain lagi gitu. Masalah kan. Kemauan ya Pak ya, kemauan betul. mau bersih-bersih apa tidak gitu kan. Alhamdulillah anak saya sekarang sudah kelas 5 SD dan dari usia 2 bulan itu ibunya yang mengurus.
tanpa bantuan siapapun gitu, tanpa bantuan siapapun. Ya paling ya kami berdua aja. Iya, gitu. saling membantu Saling ya. membantu. Iya. Jadi apa namanya? Kembali lagi soal tadi TI. Iya. Jodoh gitu ya. Apakah itu pada perumpamaan yang tadi Tea, Iya. dari mata turun ke hati, Iya. gitu kan? Betul. Atau kalau buat tunanetra mah dari rasa menjadi Rasa. Iya. rasa juga kali ya, Iya. gitu kan, seperti itu. Dan kemudian berjodoh, itu atau apa ya? Silakan Teh. Saya udah agak nih. Coba apa lagi Teh? Seperti tadi Bapak bilang kalau jodoh itu kan kita tergantung usaha kita ya Pak ya, terus tergantung doa kita. Enggak tergantung usaha. Kalau menurut saya sih enggak juga TI. Oh enggak juga Pak? Enggak juga. Kadang sih memang Pak, betul ada usaha yang memang benar-benar udah kitanya tuh udah bersikeras gitu ya, menunjukkan suatu perhatian yang lebih, misalnya menunjukkan suatu komitmen. Tapi kalau misalnya dia bukan jodoh kita, tetap aja ya Pak ya, lepas ya. Iya, jadi tergantung usaha saya kira tidak juga, tapi wajib usaha juga mungkin ya gitu kan. Iya, wajib usaha. Wajib usaha ya. THI harus memilih jodohnya yang seperti apa, bla 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 bla. Apalagi kan kalau disyaratkan dalam hadis kan ada ya, harus memenuhi keempat hal gitu kan, kalau bisa kan begitu kan. Tapi serendah-rendahnya adalah agamanya kan begitu kan ya, dalam memilih jodoh itu kan seperti itu. Itu kan upayanya THI ya, upayanya kita dalam memilih jodoh. Adapun nantinya ya kita pasrahkan saja ke Allah. Iya betul ya Pak ya. Dan doa mudah-mudahan dia adalah jodoh kita, itu kan seperti itu. Nah Pak, bahas tentang jodoh ini, seperti tadi ya Pak ya, ada keklikan nih kan. Selain keklikan ini, ada nggak sih Pak kayak misalnya cara kita meyakini bahwa beliau itu adalah jodoh kita gitu loh. Nah caranya seperti apa tuh Pak mengenali itu? Kalau gini TI, kalau menurut saya ada dua penyebab atau apa ya bahasanya, saya nggak enak ini sebetulnya. Jadi gini TI, waktu usia mungkin di bawah 20-an, ABG ya Pak ya? ABG ya, ABG lah ya. Remaja ABG ya. Apakah mereka juga menginginkan dia itu jodohku, misalkan gitu kan? Iya. Sebetulnya kalau dari saya kok sering ya menyimak gitu kan, obrolan adik-adik gitu, atau anak-anak saya malah gitu kan, mungkin begitu kan? Iya, secara keinginannya ada gitu kan. Bahasa yang tidak tersirat, tidak terucapkan itu ada. Mudah-mudahan dia adalah jodohku. Seperti itulah kurang lebihnya kan gitu kan. Atau bukan mudah-mudahan, aku menginginkan dia adalah jodohku gitu kan, begitu kan? Nah, seperti itu. Namun dalam usia-usia seperti itu, istilahnya hal-hal yang sifatnya idealis itu belum sampai. Jadi pokoknya asal dia baik, kan ganteng atau cantik, itulah jodohku gitu kan. Jadi memang pikirannya juga belum itu ya Pak ya, belum stabil dan masih labil. Dialah jodohku gitu kan. Ya kan. Terus kemudian beranjak ke usia memasuki dewasa ya Pak. Memasuki dewasa. 20, 21, 23, 25 mungkin. Iya, seperti saya 25 tahun, beda lagi pemikirannya Pak. Sudah beda lagi mikirnya. Iya, betul. Ganteng, cantik itu mungkin kayaknya boleh jadi nomor 2 kayaknya. Relatif sih Pak. Relatif, iya, betul, relatif, kan? Betul. Boleh jadi dia ganteng tapi kok ada yang nggak cocok ya sama aku ya dia tuh gitu kan. Gitu. Iya, jadi ada pertimbangan lagi gitu kan begitu. Gitu THI.
biasanya ketika calon pasangan ini memilih jodoh pada fase-fase itu, pada fase-fase dewasa lah ya, menginjak dewasa, itu yang lebih ideal, yang lebih ya mungkin rasanya memungkinkan kalau dia itu jodohnya gitu kan, seperti itu gitu. Karena mungkin nanti dalam perjalanan rumah tangganya satu sama lain sudah mengerti, sudah ada bukan hanya sekedar komitmen, tapi sudah mengerti satu sama lain. Oh, istri aku teh begini atau suami aku teh begini. Nah, beda ketika si jodoh itu didapatnya waktu si pasangan itu didapatnya waktu masa-masa remaja. Karenanya perceraian kalau di kampung-kampung ya. Perceraian itu lebih banyak dilakukan oleh yang nikah muda. Iya, nikah dini ya Pak ya? Iya, yang nikah dini. Di kampung bayangin aja, usia 18, laki-laki lagi, sudah dinikahkan. Gitu kan? Karena sekarang laki-laki itu kalau nggak salah 22 gitu. Udah turun? Iya, kalau perempuan 22. Iya, 20 gitu ya. Itu 21 ya? 22 perempuan. Untuk laki-laki berarti di atasnya ya Pak ya? Ya harus di atasnya. Kalau dulu aja kan laki-laki itu harus 25 ya? Iya. 25. Tapi kalau mereka yang sudah nikahnya udah dewasa, itu memang ya di kampung saya ya, rata-ratanya awet gitu kan, karena mungkin itu tadi di samping memang mereka harus komitmen dengan perjalanan yang harus sudah dihadapi, tapi satu sama lain juga sudah saling mengerti gitu kan. Jadi apa sih tadi pertanyaan? Saya lupa malah. Jadi cara meyakini bahwa seseorang itu jodoh kita. Oke, iya, cara meyakini. Kalau buat saya, kalau saya dalam versi dewasa ya, kalau saya versi anak-anak dulu beda lagi ya, beda lagi. Beda lagi pemikirannya. Termasuk dulu waktu saya memilih ibunya anak, itu mungkin kayaknya waktu masih belum tidak sematang inilah gitu kan, nggak memikirkan bla bla bla, enggak lah waktu itu mah saya merasa itu gitu ya. Tapi alhamdulillahnya ya itu tadi, istri saya adalah istri yang terbaik di rumah tangga saya ya. Gitu buat saya, buat ibunya anak gitu kan, seperti itu. Nah kemudian tadi upaya ya. Upayanya itu tadi ketika memang si calon pasangan itu adalah betul-betul kita mampu untuk memahami apakah itu karakternya dan sebagainya, sifat-sifatnya, dari hal yang sangat disukai sampai hal yang sangat mungkin kayaknya aku enggak deh sama kebiasaannya yang begini gitu kan. Nah, sampai segitunya harus kita pahami betul itu gitu. Nanti kalau memang kita bisa memahami itu satu sama lain, insya Allah mudah-mudahan itu jodoh. Gitu. Artinya kita sudah kenal betul nih si orang ini, si calon ini dengan segala hal positif ataupun negatifnya, satu sama lain ditimbang-timbang lagi, kayaknya oke deh, nggak ada masalah gitu kan, misalkan kayak gitu kan. Mudah-mudahan itu adalah jodoh kita. Dan kalau seandainya itu jodoh kita, insya Allah mudah-mudahan itu akan lebih lebih dalam perjalanan rumah tangganya akan lebih baik lah gitu ya. Karena satu sama lain udah tahu, selain juga memang komitmen gitu kan, tapi satu sama lain juga udah mengerti gitu kan, seperti itu. Karena kalau buat saya sendiri ya mungkin jauh semuanya ya insya Allah gitu kan, dalam perjalanan
berumah tangga itu nggak ada lain, satu sama lain itu kata kuncinya adalah pengertian. Iya. Ya kan? Saling pengertian. Saling Pak, ya? pengertian gitu kan. Kalau nggak ada itu ya wallahu a'lam gitu. Ya, betul. Berarti kalau misalnya kayak kasus perjodohan gitu ya Pak ya, kan dijodohkan sama orang tua, gitu kan. Berarti kan pasangan ini harus lebih mengenal lagi setelah mereka menikah ya Pak ya? Iya. Kayak gitu. Dan itu juga sebetulnya juga bukan kendala. Bukan kendala ketika memang sudah dijodohkan. Iya. Berarti adaptasinya kan saling mengenalnya kan mungkin pada saat sudah menjalani pernikahan kan gitu Iya, kan seperti betul. Itu juga saya kira bukan kendala ketika memang prinsip dasarnya adalah yaitu tadi bukan ya dua hal itu tadi, pengertian dan komitmen. Komitmen ya jelas harus ada dalam rumah tangga itu. Kalau dia sudah mulai hari ini aku adalah pemimpin bagimu misalkan gitu kan, atau mulai hari ini aku adalah Imam ya Pak. imam bagimu gitu kan, atau kalau ahwatnya apa gitu istilahnya gitu kan, mulai hari ini aku adalah apa kalau ahwatnya makmum istri iya. atau apalagi pendamping hidup permaisuri gitu kan. Iya. Itu komitmen, suka tidak suka tapi sudah ada hukum di situ gitu Iya. kan, seperti itu kan, sudah ada hukumnya, sudah ada hak dan kewajibannya ya gitu kan. Tapi ya lagi tadi bagaimana yang dijodohkan, ketika dasar itu sudah ada, artinya prinsip itu sudah ada di pemikiran masing-masing gitu kan, ibaratnya kan begitu, insya Allah itu adaptasi bisa berjalan. Adaptasi bisa berjalan dan jodohnya juga baik-baik saja perjalanannya gitu, maksud saya gitu. Saya juga ada beberapa menyaksikan pasangan-pasangan yang dijodohkan, alhamdulillah dalam rumah tangganya lancar gitu kan, tidak ada ribut-ribut dan sebagainya gitu kan. Gitu TA. Iya, berarti bahasan tentang jodoh ini sama ya Pak ya, antara orang melihat dengan insan tunanetra pun sama-sama gitu ya Pak ya. Sama rasanya, sama prosesnya seperti sama prosesnya. apa. Iya, bagaimana usahanya sama ya Pak ya, nggak ada perbedaan sama sekali. Enggak. Dan memang jodoh ini memang sudah ditakdirkan atau sudah digariskan oleh Allah itu sesuai dengan rahasia Allah ya Pak ya, seperti maut dan rezeki gitu kan. Iya. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa kita juga bisa mencari ya Pak ya, mencari jodoh itu, mencari pasangan hidup kita mau seperti apa. Kan jodoh itu cerminan diri ya Pak ya, ada istilah seperti itu. Nah, untuk sahabat yang saat ini sedang mencari jodohnya, lebih semangat lagi, lebih banyak lagi berdoa, semoga dipertemukan dengan orang-orang yang tepat, dengan jodoh yang tepat, dan jodoh dengan kriteria yang terbaik dari Allah. Ya betul ya Pak? Iya. Tapi ada satu lagi, Apa, Pak? saya pengen saya suka bilang ya, kalau khususnya ini ke ahwat ya, ke teman-teman ahwat, saya bilang gini, kamu boleh mencari jodoh atau menunggu jodoh gitu ya, katanya menunggu jodoh katanya kan. Terus dibilang masih menunggu cina. Tapi jangan menguji Tuhan. Jangan menguji Allah gitu kan, begitu kan. Ada sindiran keras nih. Ada sindiran keras. Ada sindiran keras nih. Keras ya? Keras pas sindirannya. Ya. Kamu boleh menunggu jodoh. Katanya kan menunggu ya, gitu kan. Tapi jangan menguji Allah, gitu kan. Iya. Bagaimana sih maksudnya apa sih gitu kan? Iya, katanya menunggu. Begitu ada yang datang,
duh itu bukan jodoh nih. bukan pilihan aku gitu kan. Iya. Gitu Teh. Jadi jangan begitu ya. Dilihat-lihat aja dulu kira-kira memang yang datang ini apakah dia itu memenuhi 4 hal itu tadi enggak, atau Iya. paling tidak bukan paling tidak ini adalah prinsip adalah agamanya. Iya. Gitu kan, dia bisa nggak jadi imam kita gitu kan, seperti itu. Oke, itu mungkin semoga di podcast kali ini ya Pak ya dapat menginspirasi teman-teman semua, sahabat WMV semua yang sedang mencari jodohnya. Jadi Iya. semakin banyak lagi doa, semakin banyak lagi usaha. Mungkin bagi akhwat itu ya, teman-teman yang mungkin seusia saya, mungkin ada juga yang di atas saya, lebih lebih membuka diri gitu ya Pak ya. Jadi Iya. kalau itu seperti tadi kata Pak Kidi bilang, jangan menguji Allah gitu ya. Jangan menguji Allah ketika ada yang datang. Iya. Dilihat 4 hal tadi ya Pak ya. Iya. Minimal dasarnya itu agamanya itu sudah balik gitu ya. Betul. Semoga podcast kali ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Saya Ayani. Saya Sakidi. Mohon pamit dari hadapan sahabat UMV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi kebahagiaan tersendiri di saat Al-Quran Braille telah diterima dan dibaca oleh para insan tunanetra. Insya Allah pada tahun ini Umi Maktum Voice menargetkan membagi 1000 set Al-Quran Braille kepada 1000 insan tunanetra di seluruh Indonesia. Mari bergabung bersama kami dalam program 1000 set Al-Quran Braille. Insya Allah dengan Rp60.000 kita bisa berwakaf 1 juz dari 30 juz Al-Quran Braille. Silakan kunjungi kantor layanan wakaf Al-Quran Braille Umi Maktum Voice, Jalan Pasir Salam nomor 31A Bandung. Untuk layanan jemput wakaf Al-Quran Braille, telepon atau WhatsApp 0225228552. Silakan follow Instagram kami @Umi Maktum Voice.